ketika kita tes Stephen, nah itu kita jadi tahu, oh anak saya jenisnya ini, bagusnya saya arahkan kemana, gitu. Nah, setelah itu apa, gitu kan? Setelah itu butuh tiang penyangganya nih, gitu. Biasanya kalau misalkan diskusi di Brainy Talk, teman-teman yang udah sering, itu ya pasti ditanya kalau misalkan bertanya atau apa namanya diskusi tentang anaknya, orang tuanya udah dites belum? Gitu. Karena itu berpengaruh sekali terhadap ibaratnya perkembangan anaknya, gitu kan. Support dan orang tuanya akan lebih maksimal ketika orang tuanya itu tes juga, gitu. Nah, terus apalagi harus ada doa, ikhtiar gitu ya, dan continuous effort, artinya ikhtiar. Tapi seperti apa gitu kan? Pasti mudah-mudahan di sini konsep yang saya yang saya coba buat ini itu bisa menjadi gambaran ya, karena saya pun sedang mempraktekkan inilah gitu. Nah, terus setelah tahu dari Stephen-nya, berarti kan kalau bangun rumah udah ada lantai dasar, udah ada tiang penyangganya, kita bikin lantai pertama gitu kan. Lantai pertama itu education plan, artinya karena anak saya jenisnya ini, bagusnya saya sekolahin di mana ya? Values apa yang kira-kira bisa saya tanamkan ke anak saya ini gitu. Ada atau ekstrakurikuler apa nih yang cocok untuk anak mesin jenis kecerdasan ini. Nah, terus di lantai atasnya lagi itu bagaimana cara membiayai anak ini sampai dia itu selesai sekolahnya. Dan yang terakhir atapnya itu proteksi. Kalau di sini kita bilangnya kayak semacam insurance lah, yang untuk menjadi atap dari plan kita. Nah, jadi ini sesuatu keseluruhan gitu ya, karena kita percaya setiap anak itu cerdas gitu. Jadi bagaimana kita bisa ibaratnya memberikan plan atau memberikan rencana yang mumpuni untuk anak kita kalau misalkan kita mau anak kita ini sukses gitu. Nah, terus buat teman-teman yang belum tes Stephen itu apa gitu kan. Nah, saya berikan gambaran sedikit. Nah, kalau di Stephen rumusnya itu fenotip itu sama dengan genetik tambah lingkungan gitu ya. Nah, di sini ada dua tokoh, yang satu Chris Langan, yang satu Bill Gates. Nah, Chris Langan ini IQ-nya tinggi banget di Amerika. Jadi saya riset nih, Chris Langan ini memang IQ-nya paling tinggi. Nah, namun dia itu end up hanya jadi bodyguard dan security. Dia lahir atau tumbuh di keluarga yang broken home dan beberapa kali dia itu walaupun dapat beasiswa ya tapi drop out dari sekolahnya gitu. Sedangkan di sebelah kanannya ada Bill Gates dengan nilai IQ yang biasa, tapi didukung dengan keluarga yang di bidang IT dan dia memulainya itu dari mulai remaja. Nah, jadi bisa dibilang ketika kita tahu nih genetik anaknya apa, ditambah dengan kita memberikan lingkungan yang sesuai dengan potensi genetiknya, anak ini bisa menghasilkan output yang maksimal gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tes Stephen, boleh tes Stephen dengan promotor yang mengundang Anda ke acara ini gitu ya. Jadi pertama kita kenali dulu nih genetiknya. Dari situ baru kita berikan memaksimalkan dan mengasah untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi intinya konsepnya itu. Pertama kita tes dulu nih gitu ya. Tadi yang step yang pertama bikin lantai dasarnya, tes dulu nih untuk kita tahu genetiknya apa. Lalu kita berikan lingkungan gitu. Baru kita mencoba membangun rencana-rencananya itu perlahan. Nah, sekilas tentang Stephen mungkin saya tidak akan lebih jelas, hanya sekilas saja menjelaskan tentang Stephen, tidak lebih dalam gitu ya. Stephen itu adalah metode pemetaan belahan otak manusia yang dominan dan kerap digunakan. Bersifat genetik, tetap dan tidak berubah. Nah, kenapa saya pilih di lantai 1 itu tes Stephen dulu gitu?
karena dia bersifat genetik dan tidak berubah. Jadi walaupun kita tes sekarang gitu ya, sampai besar pun hasilnya tetap sama gitu. Nah, dari hasil tes Stephen ini yang kita tahu itu ada dua hal. Satu, mesin kecerdasannya, yang kedua, drive kecerdasannya. Nah, dari sini sudah cukup bisa menyimpulkan bahwa bagusnya kita arahkan kemana sebagai orang tua gitu ya. Oke, next. Nah, ini Stephen itu singkatan. Jadi dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, masing-masing belahan otak ini punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, cuma kalau misalkan kita mulai dari sensing, sensing itu biasanya anak dengan ada mesin kecerdasan sensing itu mempunyai kecenderungan memorinya kuat, memori dan ototnya kuat. Jadi dia itu biasanya rajin. Nah, terus kalau anak thinking itu analitis dan pandai. Dia di neokortek bagian atas gitu ya, otak kiri neokortek bagian atas itu analitis pandai. Nah, kalau intuiting, otak sebelah kanan bagian atas itu kecenderungan mempunyai kecerdasan kreatif dan inovatif gitu. Lalu ada juga feeling dengan mesin kecerdasannya emosi dan hubungan. Dan yang terakhir itu insting, otak tengah serba bisa gitu. Nah, dari kelima belahan otak ini kita bisa ibaratnya menyimpulkan gitu. Oh, anak kita itu kelebihannya ini, saya harus mengarahkan kemana? Saya harus memaksimalkan potensi dia yang mana gitu. Next. Nah, jadi dari informasi tadi tes Stephen itu kita udah bisa nih bikin lantai dasarnya gitu kan, karena kita udah kurang lebih udah kelihatan nih potensi sama potensi genetiknya apa, kepribadian karakter apa, jurusan pilihan jurusan kuliahnya kira-kira yang cocok itu apa, terus karir profesinya sudah bisa direka-reka, oh bagusnya ini, dan pola asuh yang ideal. Nah, dari situ udah bisa tuh kita coba membuat ibaratnya lantai dasarnya dari blueprint masa depan anak tadi gitu ya. Nah, ini aku ambil dari referensinya dari bukunya Pak Farid Poniman yang judulnya Stephen Personality. Jadi di sana dibilang kalau misalkan kita mau mendesain hidup kita yang bagus. Jadi ini bukan berarti hanya untuk anak-anak saja ya, gitu ya, buat yang baru tes atau misalkan orang tua ini juga bisa diaplikasikan gitu. Dan saya baru mengerti konsep ini ternyata memang ketika kita aplikasikan itu ibaratnya makin terlihat potensi itu gitu. Nah, jadi sebelum mendesain ini kita harus tahu pertama proses. Satu, proses. Artinya proses ini seperti apa? Proses ini itu cara belajar, cara berkomunikasi itu harus sejalan dengan mesin kecerdasannya. Gitu. Jadi kita mendesain itu ibaratnya seperti permata yang belum diasah. Nah, jadi kita mengasahnya gitu melalui si proses ini. Lalu yang kedua itu profesi. Profesi ini artinya apa? Artinya kompetensi yang dimiliki. Jadi dari proses terus lalu ke profesi dan output. Gampangnya seperti begini. Orang sensing itu punya kecenderungan dia itu rajin. Nah, ketika dia memiliki profesi sebagai pedagang, karena dia rajin, outputnya akan menjadi keuntungan yang akumulatif gitu. Jadi si orang sensing itu kenapa dia itu bisa ibaratnya menjadi sukses kaya gitu ya? Karena tadi awalnya dia rajin. Nah, kita harus tahu nih prosesnya dari setiap mesin kecerdasan itu berbeda-beda gitu. Nah, dan yang paling penting adalah ketika kita paham konsep ini, kita udah bisa bikin program untuk anak kita atau buat kita sendiri gitu ya. Dan yang paling penting adalah program ini itu kalau kita ikutin konsep Stephen itu akan enjoy dijalani gitu. Jadi kalau misalkan nggak enjoy berarti dicari lagi nih apa yang salah dari prosesnya tadi. Kalau saya
Biasanya seperti itu. Nah, terus kan tadi ada tiang yang pertama kan lantai dasar di tes Tiffin dulu. Terus ada 2 tiang, satu tiang kontribusi sama support orang tua, satu lagi itu continuous effort. Jadi ketika kita udah di tes Tiffin, wah saya udah bikin program nih buat anak saya. Bagaimana seseorang ini bisa menjadi ahli? Ternyata ada namanya teori 10.000 jam. Jadi untuk kita menjadi ahli di suatu bidang, itu ahlinya itu world class ahli gitu ya, nggak hanya bisa aja, tapi memang world class. Dan ini sudah dibuktikan sama Bill Gates gitu ya, karena dia dari kecil ya, dari remaja gitu ya sudah mengenal dunia IT. Nah, jadi bisa sukses seperti sekarang. Dan Beatles yang juga manggung setiap malamnya gitu ya di Hamburg. Nah, itu membuktikan bahwa semakin sering kita mengasah si potensi itu ya, makin sering itu hitunglah 10.000 jam itu berapa sih? Kalau misalkan kita menghabiskan di aktivitas yang itu gitu ya 8 jam itu selama 5 hari kurang lebih 5,5 tahun itu udah menjadi world class. Nah, jadi buat bisa dihitung tuh sebenarnya kalau misalkan kita mau menjadikan si anak ini ahli di bidangnya. Jadi tes Tiffin dulu, habis itu kita bikin program nih. Oh, bagusnya anak saya arahkan menjadi apa ya gitu ya. Nah, terus next. Nah, menurut si baiknya itu mulai dari kecil. Jadi kenapa tes Tiffin itu kapan ya mulai tes Tiffin? Jangan nunggu sampai anaknya ibaratnya mau kuliah, saya mau cari jurusan yang pas untuk anak. Kalau misalkan dia masih kecil tes lah gitu ya. Kenapa? Karena makin kecil tadi 10.000 jamnya itu makin bisa lebih dicapai gitu. Contohnya misalkan penyanyi cilik bisa mulai umur 3 tahun. Jadi rata-rata suatu bidang itu dimulai dari umur 6 tahun, sudah bisa diasah gitu programnya. Gitu. Dan harus dibimbing sama coach yang berkualitas. Jadi kalau misalkan memang sudah kelihatan nih anak ini bakatnya di sini gitu ya dari tes TV-nya, langsung kita coba arahkan anak ini dengan mencari tadi coach yang berkualitas itu. Nah, seperti satu contohnya yang Putri Aryani ya, yang dia itu jadi sekarang masuk finalnya American Got Talent. Itu dia mulai ibaratnya dia itu eh, sudah senang bernyanyi mulai 2-3 tahun dan dia itu mulai 6 tahun baru mengikuti lomba-lomba. Jadi memang dimulai dari sangat kecil gitu. Sampai sekarang ibaratnya dia itu sudah ada di panggung American Got Talent itu sudah terlihat seperti jadi gitu. Oke. Next. Nah, kenapa biasanya gini, orang tua hanya melihat saya mau tahu minat bakat anak saya, tapi belum melihat urgensi dari orang tua harus dites atau tidak. Nah, saya mau meyakinkan lah ibaratnya kalau investasi orang tua untuk dites itu sangat menentukan dari kesuksesan anaknya. Kenapa? Dari situ kita bisa tahu kita sebagai orang tua bisa punya andil di tadi ketersediaan waktu, terus memotivasi anaknya, memberi dukungan gitu kan, dan membersamai anaknya. Cuman namanya orang tua kan juga manusia ya, kadang dia ada kelebihan, ada kekurangan, dan kadang orang tua itu tidak sejalan sama anaknya. Nah, untuk ini biar kita tadi tidak mempunyai purpose yang sama gitu ya, tujuan yang sama untuk sama-sama membersamai anak mengasah potensinya, sebaiknya orang tua tuh dites. Nah, terus di sini ada pelatih. Jadi gini, biasanya kita dites anaknya tuh jenisnya apa sama orang tuanya bisa beda gitu kan. Dan kalau menurut Stephen, sebaiknya setiap menisin kecerdasan itu
ada pelatih terbaik dan pelatih yang disegani gitu. Jadi kalau misalkan kita mencari program atau misalkan pelatih yang cocok untuk anak kita itu, baiknya contoh misalkan itu mesin kecerdasannya yang mendukung atau yang menaklukkan MK anak tersebut. Contoh misalkan anak saya tuh thinking. Nah, jadi saya itu mencari pelatih yang sensing atau feeling gitu. Nah, karena kalau orang tua itu udah given ya, jadi gini, ada yang orang tuanya MK-nya bisa jadi coach-nya, tapi ada juga yang karena memang sudah takdir gitu ya, dia tidak bisa menjadi pelatihnya. Nah, kalau misalkan tidak bisa, ya kita cari pelatihnya. Tapi seperti apa sih pelatih ini? Apa namanya fungsinya? Nah, pelatih itu dia harus mengenali kecerdasan anaknya dan tahu cara mentreatmentnya. Contoh misalkan anaknya thinking, oh anak thinking itu bagusnya diginiin. Anaknya feeling, wah nih kalau ada drama dia kayak gimana gitu kan. Dan dia memiliki pengetahuan teknis gitu. Terus telaten memberikan perhatian bukan demanding terhadap anaknya. Jadi kalau misalkan dimulai masih kecil biasanya kan masih ada dramanya, nangisnya, apa segala macam. Tapi si pelatih ini harusnya sudah paham. Dan yang terakhir, memastikan 10.000 jam itu tidak putus di tengah jalan. Nah, biasanya kebanyakan dari orang tua yang misalkan anaknya nggak mau latihan, nggak mau apa gitu ya. Nah, itu ya udah. Nah, jadi kita harus menemukan sinergi antara orang tua, pelatih, dan anak gitu. Oke, next. Kalau ini saya kasih contoh sedikit ya. Nah, ini gimana sih si apa ya blueprint itu yang saya aplikasikan gitu ya. Nah, ini mungkin contohnya thinking extrovert karena anak saya thinking extrovert, tapi nanti mungkin kalau untuk MK lain bisa berbeda. Nah, jadi data ini itu saya ambil dari sertifikat. Jadi di belakang sertifikat tuh biasanya udah ada kan tipe intelijennya apa gitu kan, perannya apa, gaya belajarnya seperti apa, school karirnya apa gitu kan. Nah itu dilihat coba dibaca kembali gitu. Kira-kira anak saya tuh karakternya seperti apa, intelijensinya apa gitu. Nah saya kasih gambaran sedikit tentang anak saya. Anak saya umurnya 8 tahun, sekarang kelas 2 SD. Dia itu selain menjalani formal education, dia juga seorang atlet sepatu roda ya. Nah, nanti saya cerita kenapa atlet sepatu roda yang dipilih gitu ya. Itu ada bagian dari ibaratnya blueprint kami lah untuk membuat masa depan anak ini. Nah, terus cara belajarnya juga kita pelajari gitu ya. Nah, jadi itu coba dipelajari tuh sertifikatnya. Jadi tidak hanya kita melihat sertifikat, oh ya anak saya tuh thinking, anak saya feeling, anak saya ini. Nah, itu coba ibaratnya kita cari apa namanya informasi itu untuk menjadi untuk bisa kita aplikasikan ke plan-plannya kita gitu. Nah, nih ya, jadi setelah saya tahu, oh anak saya thinking extrovert, berarti artinya apa? Pilihan sekolahnya yang saya pilih untuk anak saya thinking, itu sekolah, karena kami beragama Islam ya, jadi kita memilih sekolah Islam yang mengandalkan indeks prestasi gitu. Jadi saya pilih sekolahnya yang gayanya gaya thinking. Terus karena dia itu thinking extrovert, nah di dalam buku Steven Personality itu bagusnya anak thinking extrovert itu masuk sekolah-sekolah yang high class gitu. Terus value-value yang mau kita tanamkan kayak Islamic value itu juga kita indikan gitu. Jadi saya tuh bikin nih gambarannya setelah mau ke sini berarti Bang. setelah dapat
hasilnya di sertifikat langsung, oh sekolahnya yang cocok untuk dia ini, lingkungannya yang cocok untuk dia ini. Nah, karena anak thinking itu dominannya di tulang, jadi kita memilih ekstrakurikulernya salah satunya bela diri sama sepatu roda gitu. Terus kita aplikasikan juga reward and punishment untuk dia, karena thinking biasanya itu dia apa tuh namanya, cara komunikasinya ada salah satunya itu pakai sebab akibat gitu. Nah, di day to day implementation, jadi ketika kita mau mengaplikasikan itu tidak harus sulit, kita mulainya dari rumah gitu. Bagaimana di lingkungan rumah itu sendiri itu sudah menghadirkan atau bisa menstimuli karakter anak tadi gitu. Jadi karena saya tahu anak saya thinking, berarti anak ini cara kita komunikasinya pakai scheduling, ada to-do list-nya. Terus di rumah itu kita tidak pakai helper atau nggak ada apa asisten rumah tangga. Jadi semuanya itu kita kerjakan sendiri. Dan di situ anak-anak juga mulai saya ajarkan gimana caranya bertanggung jawab sama barang-barangnya sendiri, sama dia harus seperti apa. Karena anak thinking ini dia itu harus tumbuh menjadi anak yang mandiri gitu. Terus cara belajarnya itu membaca buku. Jadi walaupun anak-anak kadang-kadang susah ya, apalagi sekarang zaman gadget gitu ya, untuk baca buku. Tapi itu kita terapkan gimana caranya di sekolahnya ada perpustakaan dan setiap minggunya itu ada kayak kunjungan perpustakaan, dan saya bilang bawa buku yang kamu kira-kira minati, nanti di rumah kita baca bareng-bareng gitu. Nah, jadi dari keseharian itu sudah kita biasakan bagaimana si anak ini terstimuli tadi, yang apa yang di dalam sertifikat itu saya lihat, oh orang thinking itu harus begini ya, oh oke, coba kalau saya stimuli dengan ini, saya stimuli dengan itu gitu. Jadi itu yang saya terapkan, jadi tidak usah cari keluar dulu, coba hadirkan dulu di dalam rumah gitu. Oke, nah ini sekedar ini sih. Jadi karena tadi kan kita udah apa namanya, simpulkan ya dari tes Tifin. Setelah tes Tifin kita program-program edukasinya kita bikin, otomatis kita masuk ke biaya. Nah, kira-kira si anak thinking ini itu mau kita kuliahin di mana? Ujungnya tuh mau kemana? Dia mau jadi apa? Gitu. Kalau misalkan dilihat kan bagusnya sebenarnya thinking itu jurusan seperti bisnis, IT, manufacture gitu kan. Nah, ini saya pakai perumpamaan, seumpamanya si anak ini akan masuk ke sekolah kalau di sini kenapa saya pilih itu karena itu sekolah saya dulu yang saya tahu, wah kayaknya ini cocok nih ya untuk anak thinking karena gayanya akademik banget gitu. Gayanya akademik yang pertama, terus udah gitu ya seperti itu, otomatis ada biayanya nih gitu. Nah dari situ kita bisa lihat, bisa coba hitung gitu kan, gimana caranya masuk ke sekolah ini. Artinya anak ini harus masuk ke sekolah-sekolah unggulan yang berbasis tadi, bisa Cambridge atau berbasis yang nantinya memudahkan si anak ini untuk masuk ke kuliah itu. Jadi pertama, kenapa saya masukkan dia ke sepatu roda? Karena akan lebih mudah ketika dia mempunyai prestasi di jalur sepatu roda itu masuk ke sekolah negeri manapun nggak susah gitu. Apalagi kalau dia mempunyai ibaratnya kejuaraan internasional, itu nggak susah. Dan kenapa sepatu roda? Karena kita berdua, suami saya sama saya itu, suami saya itu bekerja di apa namanya, di bidang olahraga sport gitu ya. Dan saya guru yoga. Jadi kami berdua itu memulai, ibaratnya memulai perencanaan itu dari kita berdua ini punya kelebihan apa nih gitu, yang kita bisa manfaatkan untuk si anak ini gitu. Jadi, nah terus pertanyaannya, apakah anaknya enjoy? Nah,
karena kita masuknya dari jalur mesin kecerdasannya, selama ini saya melihat si anak ini itu tumbuh dengan apa ya, dengan enjoy lah gitu. Dia itu, saya tanya, kamu seneng nggak sekolah di situ? Wah, seneng banget, 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 dia bilangnya gitu. Saya tanya lagi, kamu menjalani ini rutinitasnya, kamu seneng nggak? Dia bilang, aku suka, kata dia bilang gitu. Jadi saya memastikan bahwa ini bukan hanya keinginan orang tuanya gitu. Nah, jadi kemarin kan Pak Ferry sempat bilang tuh, kalau misalkan ibu bapaknya itu dosen, anaknya kurang lebih kalau misalkan intuiting, dia akan menjadi apa namanya, dia akan menciptakan banyak jurnal-jurnal. Jadi ibaratnya di situ bisa dilihat kalau misalkan di mesin kecerdasannya itu ketika kita taruh di lingkungan mana, dia akan apa ya, menjadi sesuatu yang baru lah ibaratnya gitu. Nah, dari tadi kan di sini dibilang, oh sekian nih gitu biayanya, jangan lupa inflasinya gitu kan. Jadi kita nabung sekarang itu harus pikirin, jangan dipikirin sekarang harganya berapa, tapi 10 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan itu bagaimana gitu. Karena kita mau bikin blueprint atau perencanaan masa depan, jadi kita harus mikir sampai si anak itu selesai kita biayai gitu. Nah, karena tadi masuk dari jalur olahraga, kita akan upayakan cari beasiswa, tapi kalau ini worst case-nya lah, kalau misalkan saya harus bayar pakai uang sendiri lah gitu. Nah, ini ada beberapa apa namanya, ibaratnya kayak investment plan. Jadi tadi ada lantai 1, lantai 2 tentang education plan, dan lantai 3 bagaimana caranya kita itu punya uang untuk membiayai dia sampai kuliah gitu. Nah, ini caranya menabung dari tiga apa ya, tiga konsep lah yang bisa bisa memenuhi tadi ya laju inflasi. Itu bisa ditaruh di deposito atau reksadana ataupun emas gitu. Dan yang paling penting ketika mau investasi itu jangan menaruh satu investasi di dalam satu keranjang bucket gitu. Jadi usahakan kita mempunyai beberapa plan. Nah, terus yang terakhir atapnya nih gitu ya, setelah kita punya tadi program-program tadi, tes Stephen udah apa segala macam, jangan lupa proteksinya gitu kan. Untuk memproteksi finansialnya, investasi masa depan, dan mengejar laju inflasi. Nah, mungkin next-nya aku boleh minta Dawa ya, boleh sedikit share, karena gini, karena untuk yang in apa namanya, untuk yang investasi ini mungkin Dawai bisa lebih apa ya, lebih mumpuni lah ya untuk menjelaskannya gitu. Ini salah satu apa ya, investment yang aku coba terapkan, dan kedepannya aku mau menggabungkan ini ya gitu. Jadi perencanaan ini dari tes Stephen gitu sampai kita bisa membantu orang untuk merencanakan pendidikannya gitu. Oke, Dila, thank you waktunya. Ini aku nyambung sedikit, nggak akan banyak. Sebenarnya di sini aku tambahin ada kayak hanya 2-3 slide ya, Dil. Ini kan Dila lagi bikin blueprint nih family-nya, dan dia sharing ke kita tentang si Steven, bagaimana dia ngejalanin di daily basis dia dan perencanaan masa depan buat anaknya, buat keluarganya kayak gitu. Jadi eh, kan misalnya si anak tadi udah ditanyakan, bukan cuma si Dila dan suami sudah mendesain sekolahnya seperti apa, nanti mau dimasukin kemana, dan sekarang lagi dia kan sekolah di Al-Azhar. Kemudian ditanyakan tadi dia bilang, Nay kamu suka, aku suka banget, dan aku pun kayak mengikuti perkembangan Laci Aisyah, perkembangannya di roller tuh kayak, oh dia memang seneng gitu, she enjoy. Nah, kemudian jangan cuma ditanya bapaknya apa, orang tuanya pengennya kayak apa, tapi anaknya juga ditanya, dan kita orang tua berkewajiban untuk eh, membantu untuk memenuhi apa yang cita-cita si anaknya mau gitu. Apalagi udah dibantu dengan si konsep Stephen CTE-nya ini. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang paham juga sih, aku yakin, karena keluarga zaman sekarang tuh udah lebih melek lah untuk hal-hal kayak gini.
Ini aku in general aja, kan kita pasti udah pada dengar piramida keuangan ya, eh, di mana itu supaya hidup kita aman dan nyaman tentunya. Terus kenapa kita mesti mikirin itu? Karena kita kan hari-hari itu buat apa sih? Buat keluarga kan. Nanti baliknya ke mereka juga seperti itu. Jadi nanti ini bisa dilihat di sini. Untuk ngejar waktu mungkin aku bisa di next aja, Dil. Ini salah satu contoh yang aku masukin sesuai dengan apa yang sebenarnya sempat ngobrol sama Dila. Dila udah ambil ini sih, dan dia kan tadi ada di depan jelasin sebenarnya perencanaan keuangan itu nggak hanya di satu bucket. Jadi nggak cuma di tabungan aja, nggak cuma di apa namanya reksadana aja, di saham aja atau apa gitu. Jadi ada di banyak bucket gitu. Jadi salah satunya yang mau aku kenalin ada namanya saving protector, ya di mana ya ini dia punya manfaat tunai, usia masuknya bisa sampai 80 tahun, dia bisa pakai USD atau Indonesian dollar. Mungkin kan juga ada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang memang melek banget dengan investasi USD gitu. Jadi bisa ada pilihannya. Kemudian kenapa sih dia pilih produk ini? Nah, ini produknya memang sebenarnya sih ini tradisional ya, tradisional, nilainya pasti, dia ada proteksi untuk jiwa, kecelakaan, hingga manfaat tunainya. Nanti aku jelasin setelah ini. Dan dia Gio. Jadi Gio itu dia eh, bisa masuk tanpa ada, bisa bisa masuk tanpa ada cek kesehatan. UP-nya hingga 1,5 M, kurang lebih seperti itu. Oke, next deal. Ini ini aku sengaja, gak apa-apa ya Dil, aku masukin ini. Jadi ini itu eh, dia pembayarannya tuh hanya 5 tahun. 5 tahunnya itu setahunnya dia 50 juta. Jadi yang pilih ini di usia anak bisa terlihat kan ya usia 9. Jadi nanti dia nabung 5 tahun. Dimulai tahun kelima sampai ke tahun 10 dia akan keluar per tahunnya. Serta nanti bisa dilihat di tabel ini, terusnya nanti ada manfaat akhir pertanggungannya. Jadi dan ada di kolom paling kanannya nilai tunainya bisa dilihat. Jadi sebenarnya kan ini kok cuma segini, 250 kan ini manfaat akhir masa pertanggungan kan tadi Monesh aja dihitung inflasi bisa sekitar 450 gitu kan. Kurang dong Bil. Ya kan balik lagi di penjelasan tadi. Mungkin Bila punya bucket-bucket yang lain. Bila memang udah Bila dan Fajar dan suaminya sudah siapin di hal-hal lain dan bisa dengan jalur prestasi, barangkali nanti bisa dengan jalur apa beasiswa. Kebetulan memang ada keluarga yang beasiswa sampai ke US ya Dil ya. Ya. Jadi itu pun jadi semangat buat si kakak Nesya, oh aku bisa nih berprestasi di roller nanti untuk aku ke depannya gitu. Nextnya, ini kurang lebih sama tapi angkanya berbeda, bisa kita lewatin lagi aja kali ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana Dil? Oke. Nah, jadi kurang lebih segitu gambarannya ketika kita mau membuat perencanaan. Jadi dimulai dari tes Stephen, lalu kita tadi apa namanya melihat oh anak saya mesin kecerdasannya ini nih gitu. Nah kita bikinlah tiang-tiang lantai 1, lantai 2 sampai atapnya. Jadi karena kenapa? Karena setiap anak terlahir cerdas. Jadi kita dengan tes Stephen itu kita bisa menemukan bakatnya dan kita bisa mempersiapkan masa depannya dari sekarang. Purpose kita sih sebenarnya untuk mengurangi jumlah persentase yang mahasiswa salah jurusan tadi gitu ya. Jadi dengan Stephen mungkin presentasi itu bisa berkurang gitu. Kurang lebih seperti itu materi yang hari ini saya sampaikan.